Jadi saya bersama teman-teman lagi di sebuah kebun belakang rumah dari Mas David. Dan katanya di sini dulu waktu digali terdapat batu bata merah yang masih terstruktur. Iya kan? Ada sebuah lumpang teman-teman. Ini adalah lumpang. Melihat batunya ya, yang sini agak kehitaman sudah. Lumpang ini difungsikan untuk menumbuk ramuan-ramuan seperti jamu, bumbu dapur, bumbu masak. Besar ini, tak kuat aku. Kita cari yang lain ini. Teman-teman pungutan pring, jumpa lagi bersama kami. Saat ini berada di Dusun Kaliputih, Desa Kebun Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, bersama Mas David. Sekilas cerita nih Mas David, dari dulu yang Mas David ketahui tentang tempat ini. Dulu itu sempat kan awalnya itu menemukan batu-batu batu-batu lama itu kan. Awalnya itu di sini itu kan digunakan penggalian batu bata merah itu. Nah, setelah berjalannya waktu, nah, posisinya sampai di sini. Nah, ini sudah ditemukan batu-batu seperti itu. Nah, satu-satunya seperti ini. Nah, terus kemudian ada salah satu dulu temen yang pengen lihat dengan kondisi seperti pengen lihat lah keadaan astralnya gitu gimana gitu. Akhirnya dia yang sempat mengatakan bahwa di sini juga katanya ada juga yang pusaka-pusaka di sini seperti itu. Yang sempat juga dikonekkan dengan punden yang berada di Pacet. Informasi yang dari sana ternyata di sini di Kebun Agung yang berada di tempat ini Mas David adalah asnya Kebun Agung di sini. Katanya temen seperti itu. Saya kan sebenarnya ya cuman ya ini kan masukan dari teman-teman aja seperti itu. Kalau saya nggak paham. As tadi berarti pusat ya, pusat. Betul. Dari Kebun Agung. Terus apalagi Mas David? Adakah sesuatu yang di luar nalar juga kejadian-kejadian yang di sini? Ya pernah. Katanya bapak saya sendiri itu mengatakan bahwa dulunya sering dilihati di sini itu seperti macan putih di sini, dan selalu keliling, kadang juga sampai di lapangan sana. Nah, seperti itu, ada macan putihnya di sini. Ini katanya bapak saya sendiri yang selaku pelaku yang menyaksikan sendiri gitu, seperti itu. Ya teman-teman, ini adalah Desa Kebun Agung. Ya, dari nama desanya Kebun Agung. Kebun itu adalah lahan, agung itu luas atau besar. Berarti apakah yang dimaksud dengan yang isi dari negara Kertagama?
Dan posisi Puri adalah berada di sebelah timur dari Kota Raja Trowulan. Ya Mas David, Betul, ya. betul. Teman-teman, katanya yang di sini juga terdapat sebuah makam ya Mas David, betul. ya. Nah, kalau nggak salah ceritanya itu yang Bapak Talas rumah apa tuh desa Kebun ini, Adat. Kebun Adat bisnis, betul. Jadi ada 2 di situ. Bapak yang ngasih apa namanya, mulai Batu di nisan. batu nisannya dikasih Bapak seperti itu. Kita cek makamnya teman-teman. Ayo Mas David. Kalau batu-batu bata merah ya banyak berserakan di sini teman-teman. Dan ini adalah batu bata merah yang berada di dalam tanah dulunya. Yang sudah sempat terangkat ketika dalam pembuatan batu bata itu banyak berserakan. Dan di sebelah timur dari wilayah ini teman-teman ada sebuah sungai mati, mungkin dari nama dusun ya, dusunnya Kali Putih ya Mas David ya. Mungkin sungai itu adalah ini. Kita coba untuk mencari keberadaan dari makam tua tadi. Lewat mana? Lewat Rono ya. Muter teman-teman, keliru jalan. Jadi itu makam yang diduga adalah makam dari Punden di dusun Kebun Agung, dusun Kali Putih. Ini sebenarnya yang paham ini apa ya? Ebes. Bebas, Bapak yang cerita. Kalau saya nggak paham. Cuman beliau selalu mengatakan bahwa ya wes nyepanya di sana. Itu aja. Mbah Nah sama Mbah perempuan dari beliau sebelum meninggalnya itu beliau sempat berpesan sama saya gitu. Nak, nanti kalau Mbah sudah nggak ada, nanti pesanku kamu wakafkan tanah yang belakang ini. Oh iya. Kemudian saya sampaikan sama keluarga gitu. Dan alhamdulillah keluarga juga menerima. Artinya itu memang benar-benar apa namanya itu amanahnya beliau, sampaikan untuk bisa mewakafkan ini, bisa menjadikan tanah ini bisa bermanfaat bagi umat lah, seperti itu. Dan sudah ada penerima wakafnya. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Mungkin sudah ada perimanan kami nadirnya seperti itu sudah ada nanti. Ya Mas Tony, di tanah
Ini Mas Tony, iya. Kalau melihat dari artefak sudah jelas bahwa di sini ada peradaban kerajaan. Batu batanya sudah jelas, ada lumpang juga. Apa yang Mas Tony lihat nih? Jadi gini Mas Eko, kalau aku lihat itu ini tuh semacam tempat perkumpulan gitu. Tempat perkumpulan ya, semacam perkumpulan apa ya? Ya semacam punggawa atau panglima gitu Mas Eko. Jadi gitu. Jadi banyak yang berkumpul di sini untuk macam bermusyawarah gitu. Terus bangunannya kira-kira seperti apa Mas Tony? Kalau bangunannya kalau saya lihat itu cukup luas Mas Eko. Dan megah nggak kira-kira? Kalau saya bilang megah itu ya ya istilah bangsa gitu Mas Eko, karena saya lihat itu ya cukup besar gitu bangunan di sini tuh. Iya. Mas Denny, apa Mas Denny yang dilihat Mas Denny? Sinkron sih kalau dari penjelasan Mas Tony bahwa di sini ada sebuah perkumpulan. Karena yang terlintas pertama kali saya di sini itu ada semacam kegiatan seperti orang menimba ilmu seperti itu Mas Eko. Dan ada satu Akademi memang, lah. satu memang yang seperti guru bagi mereka itu memang ada. Dan dari cerita Mas David tadi bahwa di sini ada yang sering menampakkan seperti macan putih, itu adalah wujud dari ilmu beliau yang menyerupai seperti wujud macan. Itu bentuk sebenarnya pagar, jadi gitu. Jadi macan itu mengelilingi tempat ini, anggaplah ini padepokan seperti itu. Tapi padepokan tuh ini besar gitu loh. Tuh. Jadi yang dikatakan Mas Tony tadi besar memang besar. Ini ada memang semacam kayak pelatihan gitu. Ada yang prajurit memang dikhususkan untuk dilatih di sini seperti itu. Mungkin kalau kita membayangkan pelatihannya prajurit, mungkin sebagian ada yang di sini seperti itu. Kalau mungkin saat ini adalah universitas. Jadi kalau dulu itu para prajurit yang sudah mumpuni ilmunya itu baru nanti dikirim ke kerajaan atau ke istana seperti itu. Apakah hanya untuk prajurit saja Mas Den? Enggak, Semua bidang. Semua bidang. Semua bidang pengetahuan. iya semua bidang pengetahuan. Dan di sini juga banyak para gadis gitu loh. Di sini juga banyak para gadis yang lalu lalang gitu Mas Eko. Mas Tony lagi kurang enak badan sebetulnya teman-teman. Tapi karena memang perjalanannya agak lumayan jauh. Tadi juga naik mobil. Ya, Mas Tony fobia gesekan. banget sama mobil. ya satu itu, dan juga mungkin ada gesekan energi gitu Mas Eko. Ya Mas Tony, keberadaan Kebun Agung ya, bukan wilayah sini, Kebun Agung sajalah. Berarti meluas ya Mas David ya. Berada di sebelah sisi mananya istana kira-kira Kebun Agung? Sebelah timur istana, sebelah selatannya istana, sebelah utara dari istana, atau dari sebelah barat dari istana? Kalau ke sana tuh Timur. berarti sebelah timurnya. Ini berada di sebelah sebelah timur timurnya. istana. Iya gitu. Melihat dari kota raja di Trowulan, berarti memang Puri adalah sebelah timur dari kota raja Trowulan.
Ayo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ini sambung doanya teman-teman, semoga tidak terjadi apa-apa. Ini Mas Den lagi menjadi mediator dan melihat dari gerakan tubuhnya yang masuk ke Mas Den adalah seperti sosok macan ya, seperti sosok hewan macan begitu. Nggih, ngapunten lho Mbah, kadang-kadang putra wayah menika sowan mbok menawi nggih mboten sopan, nyun agungi pangaksami Mbah, nyun agungi pangaksami Mbah. Nggih, ngapunten, menika wonten Mas David ingkang sing gadah tanah menika Mbah. Nggih niku wau eyang, niku wau kula kalih kadang-kadang menika rencang-rencang menika silaturahim. Terus ingkang nomor kalih kepingin semerap panggonan niki. Niki kan tumut desa Kebun Agung, ngaten nggih. Dusune Kali Putih, Kecamatan Puri. Napa leres Kebun Agung menika utamane panggonan niki wonten kaitane dengan Kerajaan Majapahit. Wonten tiyang teng mriki sing bener-bener ngabdi marang kerajaan. Nggih. Mereka sedang tiang sing ngabdi dateng kerajaan. Oh, nggih. Salah setunggalipun sinten eyang? Salah setunggalipun. Maksudipun nggih. Ketua wae lah ngaten lho eyang. Nih mediator lagi menunjukkan sesuatu teman-teman. Semoga tidak sampai cedera ini Mas Den, karena ini tanahnya banyak duri-duri, banyak semak-semak liar ini. Nggih, ngapunten eyang. Panjenengan menika kepingin dosaken napa? Oh, Raden ingkang sing mimpin teng mriki. Asmanipun sinten eyang? Tidak boleh teman-teman. Jadi kepingin menunjukkan namanya, ketika saya tanya namanya ternyata tidak boleh. Tidak boleh diberitahu.
Panjenengan asmanipun sinten, Eyang? Wilwaja. Sinten Eyang kirang jelas Eyang, ngapunten. Panjenengan asmanipun sinten? Wilwaja. Wilwaja. Nggih, leres. Wilwaja. Wilwaja. Panjenengan menika ingkang sosok macan putih sing sampun ketinggal kalian bapakipun David. Nggih. Oh, sing jagi teng mriki. Panggonan niki. Namung panjenengan mawon napa yang sejenis panjenengan niku teng mriki napa kathah? Kathah. Namung panjenengan mawon. Oh, nggih. Ingkang sing ditugasaken kalian sing mimpin teng mriki ingkang nami Raden menika. Oh, nggih. Nggih. Eyang ngapunten. Kula tanglet niki. Niki riyen panggonan napa? Panggonan ingkang didamel napa nang mriki niki? Belajar. Suatu saat nanti kalian kerajaan. Oh, tempat belajar. Nggih. Tempat belajar ngoten nggih. Tempat belajar ingkang sampun lulus didamel ngabdi marang kerajaan Majapahit. Oh nggih. Panggonan menika Kebun Agung termasuk tempat niki yen dugi istana kerajaan niki tasih tebih napa mboten? Oleh sebelah pundi nih? Dados sing sampean tunjuk niku wau posisi istana nggih. Posisi istana Majapahit. Nggih. Tasih tebih, Eyang. Dugi mriki. Napa, Eyang? Nggih, ngapunten Eyang nggih. Jenengan tepang kalih Empu Prapanca. Nggih, ngapunten. Menapa Empu Prapanca riyen pernah Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, ngapunten Eyang, pripun Eyang? Mboten angsal malih. Gak boleh teman-teman. Masih banyak yang dirahasiakan, ya. Ini Mas Denny langsung pamitan keluar. Karena yang saya tanyakan kan sesuatu yang sensitif banget. Seperti membuka suatu kunci. Ketika itu dijawab, maka akan tahu. Ini Mas Den-nya ada yang luka, Mas Den. Ada yang luka enggak? Karena ini duri-duri banget. Tadi kan kan kita harapkan kan dia maksudnya kita bisa kerjasama di sini antara kan ini kan mau dimaafkan gitu kan ya untuk juga belajar agama. Iya, sangat sinkron sekali ketika dulunya hasil dari dialog dengan Mas Tony, Mas Den, bahkan hasil dari dialog mediumisasi. Di sini adalah tempat akademi. Iya. Universitas lah kalau katakan sekarang ya. Universitas. Dan
sangat sinkron ketika tanah ini diwakafkan, diperuntukkan untuk mengaji. Ya. sebuah pondok. Sebuah pondok lah. Jadi ini diwakafkan kepada sebuah pondok, teman-teman. Jadi memang beda warna saja lah. Ya. Betul. Ya, semoga barokah Mas David Insyaallah. atas apa yang menjadi bagian dari ibadah yang putri Mas David untuk yang sudah mewakafkan tanah ini. Semoga berkah barokah menjadi amal jariah beliau. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.